Baiklah teman-teman, sekarang kita ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga tadi masih ingat, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, apa yang akan dilakukan di reaksi oksidasi ini? Yang pertama, sampelnya ya, sampelnya dulu. Sampel ini ditambahkan apa, Mbak? Ini larutan dikremat sama 1 tetes sampel. Oke, yang perlu disiapkan terlebih dahulu, kalian bisa lihat di buku petunjuk praktikum kalian, larutan asam sulfat pekat 1 tetes dalam 5 ml ditambahkan larutan bikromat, jadi larutan bikromat 1% dan asam sulfat pekat ini dalam 5 ml. Bisa kalian lihat warnanya ya, kuning. Kemudian ditambahkan sampelnya. Jadi sampelnya yang diambil sebanyak 1 ml. Ini bisa didekatkan. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ketika dilakukan reaksi, apa yang terjadi? Bisa kalian lihat. Apa sih oksidasi? Iya. Nanti bisa kalian cari ya, reaksi oksidasi itu reaksi yang melibatkan apa? Bagaimana perubahan warna yang terjadi? Bisa kalian lihat. Apakah ada perubahan warna? Tidak ada ya. Kemudian sampel yang kedua itu suatu butanol. Di kromatnya ditambahkan butanol. Apa yang terjadi? Bisa kalian lihat perbedaannya ya dari yang reaksi pertama dengan reaksi yang kedua. Oke, tertutup ya. Ini mungkin ininya warnanya diganti, Mbak, warna yang putih. Oke, ini terima kasih Bu Siska. Bisa kalian lihat perubahan yang terjadi ya. Oke. Jadi ketika tadi ditambah suatu, yang pertama adalah etanol. Etanol ditambahkan, yang ditambahkan itu tidak terjadi perubahan apa-apa. Berarti tidak terjadi proses oksidasi. Nah, kemudian ini ditambahkan ke butanol. Ini ternyata terjadi perubahan. Perubahannya apa yang terjadi tadi? Nanti bisa kalian catat ya perubahan yang terjadi. Mungkin bisa ditambahkan lagi sampelnya, Mbak. Kurang banyak. Ini bisa kalian lihat, ini tadi adalah etanol yang ditambahkan, tidak terjadi perubahan apa-apa. Mana ya? Oke. Bisa kalian lihat. Saya tambahkan lagi ya. Jadi ketika ditambahkan akan terjadi perubahan warna. Nanti bisa kalian catat sebelum dilakukan pencampuran sama sesudah pencampuran, bagaimana perubahannya, bisa kalian catat ya. Ya. Kayaknya sampelnya kurang banyak ya.
sudah terlihat jelas ya perubahannya. Sekarang kita lanjutkan untuk propanol. Kayaknya sambalnya tambah nunggu 3 menit kan. Yang ketiga sampelnya adalah suatu propanol. Ini sedang disiapkan ya. Kalian bisa lihat juga tekniknya, cara pengambilannya. Oke, 3 mili. Terus ditambahkan ke sampel. Apa yang akan terjadi? Oke, bisa kalian lihat ya perubahan warna yang terjadi. Jadi ketika pertama kali dicampurkan, bisa kalian lihat ini ada proses yang terjadi ya, masih bereaksi tuh. Kemudian ketika dicampurkan bisa dikocok Mbak. Jadi kalau bisa kalian lihat warnanya biru ungu gitu ya. Oke. Inilah hasilnya. Oke. Selanjutnya untuk sampel yang terakhir. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini sampel yang terakhir. Sampel terakhir ini adalah suatu isopropil alkohol. Ini isopropil alkohol akan ditambahkan dengan suatu tadi terjadi reaksi kah? Oke, bisa dilihat ya. Jadi ketika mereka bertemu, reaksinya yang terjadi adalah terbentuknya larutan bening ya, dan gelembung-gelembung. Kalau bisa kalian lihat, ini terbentuk gelembung-gelembung ya. Oke. Nah, setelah ini keempat sampel tersebut harus dilakukan pemanasan selama 5 menit. Nah, setelah pemanasan itu akan kita lihat bagaimana hasilnya. Nih, untuk perubahan warna yang terjadi bisa kalian tulis di hasil pengamatan di apa yang terjadi setelah ditambahkan tadi bereaksi kalium bikromat sama dengan asam asetat. Ini ketika sudah dikocok ya, jadi terbentuk gelembung-gelembung. Ini kita langsung saja untuk dilakukan pemanasan. Oke. Jadi setelah tadi larutannya jadi direaksikan dengan kalium dengan pereaksinya, kemudian dilakukan pemanasan. Kita tutup dulu ya. Kenapa harus ditutup? Biar kalau misalkan terjadi suatu reaksi yang eksplosif, jadi tidak langsung terkena kita. Terus dimasukkan, dipanaskan selama 5 menit. Nah, nanti perubahannya apa yang terjadi akan kalian lihat di gambar setelah ini. Jadi kalian bahas ya, kenapa kok bisa terjadi perubahan. Jadi dari awal mula sebelum dicampurkan, kemudian setelah dicampurkan, dan setelah dipanaskan. Bisa kalian tulis di data pengamatan. Kemudian di pembahasan bisa kalian bahas kenapa kok mereka mengalami reaksi yang berbeda-beda, padahal masih sama golongan alkohol. Silahkan bisa dicari.